Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RX Information 111. Kali ini adalah konten edukasi dan berbagi pengalaman untuk UMKM membuat aplikasi laporan keuangan sederhana. Konten ini adalah bagian dari serial laporan keuangan UMKM. Konten sebelumnya adalah dasar akuntansi dan laporan keuangan untuk UMKM. Untuk menonton konten sebelumnya bisa klik link di atas atau di deskripsi. Dan sebelum masuk ke dalam konten ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih dan kita langsung masuk ke konten. Cara membuat aplikasi sederhana laporan keuangan untuk UMKM. Mengapa kita harus membuat aplikasi sendiri untuk laporan keuangan? Yang pertama adalah waktu. Jika kita membuat laporan keuangan secara manual, maka akan memakan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang. Apalagi di tengah jadwal kegiatan UMKM yang padat. Yang kedua adalah tenaga. Proses yang panjang dari membuat laporan keuangan secara manual akan sangat melelahkan dan menguras tenaga setelah seharian beraktivitas. Yang ketiga adalah efektivitas. Proses lama dan melelahkan meningkatkan risiko error, sehingga tingkat kesalahan pembuatan laporan keuangan secara manual meningkat. Yang terakhir adalah kerahasiaan. Banyak aplikasi laporan keuangan gratis di internet, namun tidak ada jaminan bahwa privasi informasi bisnis kita akan terjaga. Karena di internet tidak ada batasan baik bagi hacker ataupun pembuat aplikasi sendiri. Karena semua alasan itulah, maka kita buat aplikasi laporan keuangan sendiri. Selanjutnya adalah gambaran singkat tentang cara kerja aplikasi. Jika proses manual, kita menjurnal lalu merekap akun ke buku besar. Lalu merangkum saldo ke kertas kerja dan alokasi ke format laporan keuangan. Jika pada aplikasi, kita melakukan jurnal lalu otomatis menjadi kertas kerja. Yang bisa menampilkan laporan keuangan dan buku besar secara instan. Lalu bagaimanakah cara membuat aplikasi tersebut? Untuk membuat aplikasi laporan keuangan, kita memerlukan software yang sudah terkenal, yaitu Microsoft Excel yang serba bisa sesuai namanya Excel atau sempurna. Namun, tidak semua UMKM mampu membeli lisensi Excel yang mahal. Maka saya berikan alternatif software yang gratis namun hampir sama dengan Excel, baik dari tampilan, cara pengoperasian, dan kemampuannya. Aplikasi tersebut adalah WPS Office Spreadsheet. Jadi pembuatan aplikasi tersebut bisa menggunakan Excel atau WPS Office. Bagaimanakah cara mendapatkan WPS Office Spreadsheet? Dan bagaimanakah cara pembuatan aplikasi laporan keuangan tersebut? Mari kita masuk ke tutorial pembuatan laporan keuangan. Buka web browser, misal Chrome, lalu search engine, misal Google. Ketik dan cari WPS Office di search engine, lalu tekan Enter. Pilih hasil pencarian yang berasal dari website wps.com. Klik Free Download, lalu akan otomatis mendownload file installer aplikasinya, lalu lakukan instalasi seperti program pada umumnya. Masuk ke dalam aplikasi WPS Office akan muncul tampilan seperti ini. Pilih spreadsheet warna hijau di kiri atas layar untuk membuka aplikasi seperti Excel. Setelah masuk ke bagian spreadsheet berwarna hijau, pilih kotak dengan tanda tambah dan bertuliskan blank. Maka masuk ke tampilan seperti Excel dengan menu-menu yang hampir sama dan juga bisa membuka file Excel. Mulai jurnal. Buat kolom pertama, nomor urut. Kedua, tanggal jurnal. Ketiga, nomor jurnal. Keempat, nomor akun. Kelima, nama akun. Keenam, debit kurung minus kredit. Debit kredit jadi satu kolom, tapi untuk nominal debit ditulis positif dan kredit ditulis negatif. Ketujuh, keterangan transaksi.
Beri jeda satu kolom dan ketik kontrol. Tebalkan kepala kolom yang tadi ditulis. Klik kotak dengan segitiga di pojok kiri untuk merapikan lebar kolom. Setelah terblok, arahkan kursor ke garis antar dua kolom, misal A dan B, klik 2 kali setelah berubah menjadi panah kiri kanan. Untuk mengunci kepala kolom, klik kotak di bawah kepala kolom pertama, pilih menu View, lalu Freeze Pane Row 1. Kepala kolom akan terkunci di atas walaupun halaman ditarik ke bawah. Buat kotak kontrol di samping tulisan kontrol dengan memberi rumus sum di kolom debit kredit dari baris 2 sampai baris paling bawah. Karena contoh ini hanya sedikit transaksi, maka dibuat rumus sampai baris 500. Untuk sampai paling bawah, bisa tekan Shift, Ctrl, panah bawah. Lalu buat format accounting untuk angka debit kredit. Blok kolom debit kredit dengan klik kolom F. Di menu Home, pilih lambang 30, sampai muncul tulisan accounting. Lalu pilih lambang 30 dengan panah kanan. Lalu mulai input jurnal transaksi. Sebagai contoh, kita input jurnal dari transaksi di konten sebelumnya, supaya bisa dibandingkan. Transaksi 1, setor tunai modal, akun 111, uang tunai, debit 1000. Akun 311, modal Pak Adi, kredit negatif 1000. Total debit dan kredit harus selalu 0, yang bisa selalu dicek di kotak kontrol yang tadi dibuat, agar tercapai prinsip keseimbangan. Input deskripsi singkat transaksi di kolom keterangan agar tidak lupa informasi tentang transaksi. Input nomor jurnal sesuai urutan input dan tanggal jurnal sesuai tanggal transaksi. Usahakan input transaksi urut tanggal dan waktu transaksi. Copy paste informasi dari baris jurnal yang lengkap ke baris jurnal yang masih kosong. Pastikan tidak ada kotak yang kosong. Beri nomor urut sesuai baris transaksi. Jurnal ke-1 sebagai contoh sudah selesai diinput. Setiap jurnal harus dipastikan semua kotak terisi penuh, tidak ada yang terlewat sebelum lanjut ke jurnal yang berikutnya. Transaksi selanjutnya harus diinput di bawah transaksi terakhir tanpa jeda kotak, agar tidak error untuk pemrosesan selanjutnya. Transaksi 2, setor transfer modal. Akun 112, uang di bank, debit 60.000. Akun 311, modal Pak Adi, kredit negatif 60.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Jangan lupa pastikan debit dan kredit seimbang. Pastikan juga antar jurnal tidak ada jeda kotak. Transaksi 3, transfer beli tanah. Akun 121 tanah, debit 20.000. Akun 112, uang di bank, kredit negatif 20.000. Kontrol keseimbangan. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong.
Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 4, transfer sewa tanah bulanan. Akun 622 beban sewa, debit 500. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 5, transfer sewa tanah tahunan. Akun 117 sewa tahunan, debit 5.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 5.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 6, transfer pembangunan resto. Akun 122 bangunan, debit 10.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 10.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 7, transfer beli dekorasi resto. Akun 123 furnitur, debit 4.000. Akun 125 elektronik, debit 1.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 5.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 8, transfer beli peralatan. Akun 124 peralatan, debit 5.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 5.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 9, transfer beli persediaan makanan. Akun 114 persediaan makanan, debit 5.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 5.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 10, transfer gaji karyawan. Akun 621 beban gaji, debit 2.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 2.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 11, transfer jasa iklan di media sosial. Akun 611 beban iklan, debit 3.000. Akun 112 uang di bank, kredit negatif 3.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 12, beli alat tulis kantor tunai. Akun 116 alat tulis kantor, debit 500. Akun 111 uang tunai, kredit negatif 500. Beri deskripsi transaksi.
Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 13, beli persediaan minuman kredit. Akun 115, persediaan minuman, debit 3.000. Akun 211, utang supplier, kredit negatif 3.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 14B, pakai persediaan makanan. Akun 511, biaya persediaan makanan, debit 750. Akun 114, persediaan makanan, kredit negatif 750. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Blok kolom C atau nomor jurnal, lalu buat rata tengah agar nomor tidak miring kiri kanan. Lalu hilangkan blok dengan klik di kotak. Transaksi 14A, pendapatan penjualan makanan tunai. Akun 111, uang tunai, debit 2.500. Akun 411, pendapatan makanan, kredit negatif 2.500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 15B, pakai persediaan minuman. Akun 512, biaya persediaan minuman, debit 500. Akun 115, persediaan minuman, kredit negatif 500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 15A, pendapatan penjualan minuman tunai. Akun 111, uang tunai, debit 2.000. Akun 412, pendapatan minuman, kredit negatif 2.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 16B, penggunaan persediaan makanan dan minuman. Akun 511, biaya persediaan makanan, debit 3.250. Akun 512, biaya persediaan minuman, debit 2.000. Akun 114, persediaan makanan, kredit negatif 3.250. Akun 115, persediaan minuman, kredit negatif 2.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 16A, pendapatan penjualan makanan dan minuman kredit. Akun 113, piutang customer, debit 10.500. Akun 411, pendapatan makanan, kredit negatif 6.500. Akun 412, pendapatan minuman, kredit negatif 4.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 17, setor uang tunai ke bank. Akun 112, uang di bank, debit 2.500.
Akun 111 uang tunai kredit negatif 2.500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 18, transfer bayar utang supplier. Akun 211, utang supplier debit 2.000. Akun 112, uang di bank kredit negatif 2.000. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 19, terima transfer customer bayar piutang. Akun 112, uang di bank debit 2.500. Akun 113, piutang customer kredit negatif 2.500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 20, potongan beban admin tabungan. Akun 811, beban admin tabungan debit 200. Akun 112, uang di bank kredit negatif 200. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 21, pendapatan parkir tunai. Akun 111, uang tunai debit 500. Akun 711, pendapatan parkir kredit negatif 500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 22, pemakaian alat tulis kantor. Akun 624, beban ATK debit 50. Akun 116, alat tulis kantor kredit negatif 50. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 23, pemakaian tanah sewa tahunan. Akun 622, beban sewa debit 420. Akun 117, sewa tahunan kredit negatif 420. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Transaksi 24, pemakaian aset fisik. Akun 623, beban penyusutan debit 2.500. Akun 126, akumulasi penyusutan kredit negatif 2.500. Beri deskripsi transaksi. Beri nomor jurnal dan tanggal transaksi. Copy paste info jurnal ke baris kosong. Beri nomor urut lanjutan. Setelah jurnal selesai diinput, maka kita masuk ke proses pembuatan laporan keuangan. Pastikan bahwa tidak ada jeda antar kolom atau baris di jurnal sebelum masuk ke pemrosesan. Pemrosesan menggunakan menu pivot yang ada di programnya, seperti di Excel. Pilih menu data di bagian atas, lalu pilih pivot table di kiri. Setelah muncul kotak pivot, klik kotak biru hitam di bawah kanan tulisan Select Arrange. Setelah jadi kotak putih kecil, blok jurnal dari kolom paling kiri sampai paling kanan, baris paling atas sampai paling bawah.
Jangan lepas bloknya dulu, lanjutkan beberapa baris ke bawah untuk menginput jurnal penutupan. Untuk contoh ini ditarik sampai baris 500. Setelah sampai baris 500, kembali klik kotak hitam biru kecil di ujung kanan kotak putih pivot. Tidak usah klik apa-apa lagi, hanya pastikan bahwa pilihan New Worksheet di bagian kiri bawah sudah terpilih lalu klik OK. Arahkan pointer ke kotak pivot table lalu klik kanan dan pilih Option. Pilih menu display lalu klik kotak Classic Pivot Table Layout lalu klik OK. Nanti akan muncul kotak berisi nama kolom-kolom jurnal di sebelah kanan. Pilih kolom nomor akun, klik kiri tahan, tarik ke kotak di bawah yang bertuliskan row, lalu lepas dan muncul nomor akun di kotak sebelah kiri. Lalu pilih kolom nama akun, klik kiri tahan dan tarik lagi ke kotak di bawah yang bertuliskan row, lalu lepas dan muncul nomor akun di kotak sebelah kiri. Kolom nomor dan nama akun sudah muncul bersebelahan di kotak kiri. Lalu pilih kolom debit kredit, klik kiri tahan dan tarik ke kotak di bawah yang bertuliskan value, lalu lepas, maka nilai debit kredit juga muncul. Kotak kiri masih terdapat gangguan, yaitu baris total di tiap akhir baris nomor akun yang harus dihilangkan. Pilih kolom nomor akun yang berada di kotak row bagian kanan bawah, lalu pilih field settings, subtotals pilih none, lalu OK. Maka tabel kiri sudah menjadi daftar saldo akun, melompati proses pembuatan buku besar jika dilakukan secara manual. Agar rapi, blok kolom C atau grand total, lalu di menu home pilih 30, sampai jadi accounting dan klik 2 kali tombol 30 kanan. Untuk neraca, mulai dari akun 111 uang tunai, saldo debit 3.000. Sampai akun 311 modal Pak Adik, saldo kredit 61.000. Untuk laba rugi mulai dari akun 411 pendapatan makanan saldo kredit 9.000 sampai akun 811 beban admin tabungan saldo debit 200. Kunci kepala kolom dengan klik di bawah nomor akun lalu menu view dan pilih klik free spend row 4. Untuk mengetahui status laba atau rugi, buat 2 baris di bawah baris terakhir kotak laba rugi. Lalu, total dengan rumus sum, blok kotak akun saldo laba rugi saja yaitu dari pendapatan makanan ke bawah sampai beban admin tabungan. Didapati laba 330 karena bersaldo kredit atau bernilai negatif. Pendapatan bernilai kredit atau negatif lebih besar dari biaya bernilai debit atau positif. Proses terakhir adalah tutup buku atau jurnal penutupan yang diambil dari angka saldo akun-akun laba rugi dan saldo laba. Blok nomor, nama, dan saldo akun-akun laba rugi dari 411 pendapatan makanan minus 9.000 sampai 811 beban admin 200. Copy lalu pindah ke sheet jurnal. Letakkan kursor di kolom nomor akun di bawah baris terakhir tanpa jeda, lalu klik kanan dan paste value. Blok saldo akun laba rugi dari pendapatan makanan sampai beban admin, cut lalu paste di luar kolom jurnal tetapi tetap sejajar dengan posisi awal. Di kolom debit kredit untuk pendapatan makanan, ketik rumus minus saldo akun yang tadi dipindahkan, sejajar antara nama dan saldo akun, lalu enter. Copy kotak tersebut lalu paste di semua kotak akun laba rugi. Blok semua kotak saldo akun laba rugi dari pendapatan makanan sampai beban admin, copy lalu paste value di tempat yang sama. Hapus saldo akun awal yang dipindahkan. Jika angka kolom debit kredit tidak berubah, maka proses berhasil.
Jika dilihat di kotak kontrol, terdapat saldo positif 330 yang harus diseimbangkan, dengan angka laba yang bernilai sama namun bernilai negatif di sheet sebelumnya. Maka di baris paling bawah, input akun 312 laba ditahan, kredit negatif 330. Beri deskripsi transaksi tutup buku. Beri nomor urut jurnal dan tanggal jurnal. Copy paste informasi pada jurnal ke kotak yang masih kosong. Beri juga nomor urut lanjutan. Cara cepatnya, blok 3 kotak sebelumnya, lalu lihat kotak kecil di pojok kanan bloker. Arahkan kursor ke kotak tersebut sampai berubah warna, putih jadi hitam, lalu double klik. Nomor urut otomatis terisi, dan jurnal telah selesai sampai tutup buku. Kembali ke sheet pivot, akun laba ditahan di jurnal belum muncul di tabel pivot bagian modal neraca, yang senilai angka laba 330. Cara memunculkannya, klik kanan di tabel pivotnya, lalu pilih refresh. Karena laba ditahan muncul tidak sesuai urutan, klik kotak panah di samping kepala kolom nomor akun, lalu pilih ascending. Karena laba ditahan sudah muncul dan sesuai urutan, maka kotak laba bersih di bawah sudah tidak dibutuhkan lagi, maka dihapus. Maka jadilah laporan keuangan dengan angka neraca dan saripati laba rugi di laba ditahan bagian modal. Laba rugi tidak muncul lagi karena sudah tutup buku. Jika ingin tetap memunculkan, maka tidak perlu dilakukan tutup buku. Yang terakhir adalah menampilkan buku besar per akun. Blok seluruh kepala kolom, lalu pilih menu data dan pilih auto filter, maka muncul kotak panah di samping tiap kepala kolom. Lalu klik kotak panah kepala kolom nomor akun, klik kotak select all sampai checklist hilang, lalu klik kotak 111 untuk memunculkan buku besar uang tunai, klik OK. Dan muncul buku besar akun 111 uang tunai yang berisi seluruh transaksinya. Klik lagi kotak panah nomor akun, klik 111 untuk hilangkan checklist, lalu klik 112 untuk buka buku besar uang di bank, klik OK. Dan muncul buku besar akun 112 uang di bank, dan lakukan cara yang sama untuk membuka buku besar akun-akun lainnya. Untuk kembali memunculkan semua jurnal, klik kotak panah kepala kolom nomor akun, klik select all sampai semua checklist muncul, lalu klik OK. Demikianlah cara membuat aplikasi sederhana laporan keuangan untuk UMKM. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk menonton konten sebelumnya yaitu dasar akuntansi dan laporan keuangan untuk UMKM, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Jangan lupa like konten kali ini dan share ke kerabat kalian. Subscribe untuk support channel ini dan dapat notifikasi video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.